yang umum. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Bendara BOS, yang saya hormati Bapak Guru Bidang Studi, merangkap wali kelas, merangkap panitia kegiatan, yang saya hormati Bapak Koordinator Tata Usaha, sekaligus dalam hal ini sebagai keluarga penerima tanah, dan yang saya banggakan anak-anak didik kami kelas 9 yang berkenan hadir pada pertemuan yang sangat sebentar ini. Tujuan kita bertemu pada saat ini adalah ini sebagai kelanjutan dari pendidikan program guru penggerak, yang mana kami telah sampai pada modul ke-9, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran dalam hal ini adalah seorang pemimpin mampu mengidentifikasi modal utama yang dimiliki oleh sekolahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, beberapa hari sebelumnya saya telah mencoba mengidentifikasi beberapa modal yang kita miliki, modal utama, potensi yang kita miliki di sekolah kita ini. Dan melalui kesempatan ini kami mohon nanti kiranya menjadi masukan, ada masukan bagi saya, karena kelanjutannya ini adalah sebagai bekal bagi saya untuk nantinya menjadi pemimpin pembelajaran. Terlebih-lebih dalam hal ini mungkin masukan yang dari Ibu Kepala Sekolah, sehingga bagi saya ke depan saya memiliki pemahaman, memiliki wawasan terkait pemetaan potensi-potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Yang pertama, kepada kita semua bahwa ada 7 modal utama, yaitu ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan modal finansial. Artinya seorang pemimpin pembelajaran tidak hanya saya yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, kita pun semua yang hadir di sini, kita harus mengenali ini sebenarnya potensi yang dimiliki oleh sekolah kita, dan kita harus mampu memberdayakan ke-7 potensi ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran bagaimana yang bisa potensi-potensi ini kita bawa, kita dekatkan kepada anak didik sehingga mereka bisa belajar. Contoh kecil misalnya Bapak Ibu, misalnya di lingkungan kita ini barangkali ada pertanian karet. Nah, jadi pertanian karet ini kita bisa mendayagunakan, menjadikannya sebagai salah satu objek pembelajaran. Mungkin kita bisa mengadakan semacam tur ya, atau ada istilahnya kalau di ekowisata dia kalau dia dalam IPA. Jadi anak-anak kita bisa juga sambil secara fisikis juga menyenangkan, mereka juga dapat ilmu. Nah, kira-kira itulah gambarannya. Yang pertama dulu dari kita perlu bertanya dulu, ada prakarsa perubahan. Bagaimana saya memberdayakan modal utama sekolahku untuk mewujudkan visi sekolahku? Nah, tentu pertanyaan utama saja di sini. Pertanyaan utama di sini adalah apa modal utama yang ada di sekolah kita? Yang pertama, analisis modal manusia. Modal manusia dalam hal ini adalah ketersediaan tenaga manusia dalam sekolah dan di luar sekolah. Ada dua, ada warga sekolah dan ada warga di luar sekolah. Warga sekolah dalam hal ini ada tenaga guru, ada tenaga kependidikan, dan ada peserta didik. Dan warga sekolah ada orang tua siswa, ada komite, ada dinas pendidikan, ada dinas terkait, pemerintah desa, tokoh penting, donatur, termasuk juga para pengawas. Nah, apa maksudnya dengan adanya modal utama manusia, modal manusia ini? Misalnya bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada topiknya misalnya geografi. Nah, jadi kita bisa minta bantu ya. Kalau tidak bisa guru, mungkin ada orang tua siswa yang figur mungkin berhasil. Kita undang, kita datangkan dia pada proses pembelajaran. Kita minta pada beliau bagaimana misalnya menceritakan biografinya sehingga sesukses sekarang ini. Nah, inilah salah satu contohnya. Mungkin ya kebetulan kita di sini ada yang sangat ahli untuk olahraga. Nah, misalnya bagaimana sih peraturan PBB itu?
Upacara bendera misalnya, kalau misalnya kelas itu kesulitan melaksanakan upacara bendera, kita bisa kolaborasi dengan guru PJOK. Kita bisa kolaborasi, misalnya kesulitan kita dengan lagu Indonesia Raya, lagu Hening Cipta. Di sekolah kita ada potensi, ya potensi kita ada di sini guru seni budaya misalnya. Nah inilah hal ini yang perlu kita pandang, bisa kita ketahui, dan sehingga kalau bisa kita berdayakan. Kemudian analisis modal sosial. Modal sosial dalam ini adalah berupa kekuatan koneksi yang memberi dukungan pada sekolah. Misalnya, kita di sini ada forum musyawarah dewan guru. Nah, jadi itu adalah satu modal sosial. Kenapa? Di dalam musyawarah guru ini terbentuk kolaborasi. Di sana bisa ada kesepakatan bersama dewan guru. Misalnya ada program kegiatan kita. Nah, tentu kita memberdayakan musyawarah guru ini untuk mencapai kegiatan kita. Kemudian ada musyawarah orang tua, ada musyawarah komite sekolah, ada musyawarah pemerintah desa dan lembaga desa dan lainnya. Artinya misalnya ada sesuatu hal yang kita butuhkan, pembangunan, kita minta didukung oleh desa, misalnya parit atau kebersihan, kita bisa kolaborasi dengan lembaga yang kita maksud ini. Kemudian analisis modal politik. Modal politik adalah dalam ini kemampuan melakukan pendekatan kepada kepentingan tertentu guna memperoleh dukungan. Nah, misalnya kita ada satu kegiatan, kita mau melibatkan jangan hanya kita saja di dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang bagaimana upaya kita membuka koneksi, kita memberdayakan lembaga yang mempunyai power, mempunyai kekuatan ekstra untuk mendukung kegiatan yang kita maksud. Misalnya dinas pendidikan, ada lagi korwil, ada lagi pengawas, kemudian ada tokoh masyarakat. Nah, itulah modal politik. Seterusnya di halaman kedua, yaitu ada analisis modal agama dan budaya. Nah, analisis modal agama dan budaya ini maksudnya di lingkungan sekolah ini kita yakini bahwa ada yang kalangan rohaniwan, ada yang kalangan budayawan. Kalangan rohaniwan misalnya seperti ini. Misalnya kita mau ada kegiatan kebaktian bulan. Mungkin jangan hanya dari guru saja. Mungkin ada kalangan rohaniwan terdekat. Kita menawarkan, bisa nggak menjadi bawa renungan kepada kita. Sekolah terbatas dalam segi penganggaran, atau mungkin ada orang tua siswa. Kita coba mendekati, kita tawarkan, kita beri peluang. Nah, jadi itulah dalam hal modal agama dan budaya. Seterusnya modal fisik. Modal fisik dalam hal ini adalah sarana prasarana fisik, kebendaan yang kita pakai untuk menyelenggarakan suatu proses pembelajaran. Misalnya saya matematika, maka ada alat-alat peraga kita. Nah, itu kita berdayakan. Kemudian di olahraga, ada alat-alat olahraga, kita berdayakan. Di seni budaya, mungkin ada alat kesenian, itu kita berdayakan. Yang mana tujuannya, bagaimana proses pembelajaran ini nanti lebih menyenangkan, lebih anak-anak antusias juga untuk memahami materi apa yang kita ajarkan. Seterusnya ada analisis modal lingkungan atau alam. Analisis modal lingkungan alam dalam hal ini adalah sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah kita. Misalnya pertanian, di sekolah kita, di dekat kita ini ada kebun karet. Nah, jadi mungkin lintas materi, misalnya prakarya, kita bisa ajak ke sana, menumbuhkan potensi usaha, jiwa usaha kepada anak. Kita ajak, ya, inilah bagaimana prosesnya, ya. Sehingga anak-anak, kalau mungkin kita kesulitan, bagaimana ya mengajarkan anak-anak bertanam karet, atau misalnya yang membuat batu bata misalnya, bagaimana ya, ini hanya dari buku saja, bagaimana mungkin di sekitar sini ada yang punya usaha membuat batu bata, kita bisa ajak mereka ke sana. Namun tentu dalam hal ini kita kerjasama dulu. Anak-anak mau tahu prosesnya bagaimana dari nolnya sampai sehingga nanti ada. Nah, artinya tujuannya di sini adalah kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita itu untuk membuat anak-anak lebih mengerti, lebih memahami pembelajaran kita. Dan terakhir, analisis modal finansial. Modal finansial dalam hal ini adalah sumber-sumber dukungan berupa dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan. Saya melihat di sini kita ada bantuan pemerintah, misalnya BOS, dan barangkali penggunaannya
juga sudah terarah, sudah sesuai dengan juknis BOS. Kemudian ada kedua, dana tidak terikat. Nah, kita di sini bisa memberdayakan misalnya spontanitas orang tua, spontanitas komite sekolah, atau mungkin kita mengedarkan proposal kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak didik kami, pemetaan terkait potensi yang dimiliki oleh sekolah sangat penting di dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang lebih berpihak kepada murid. Di saat sekolah sedang kekurangan atau tidak memiliki sarana prasarana dan lainnya untuk menyelenggarakan suatu pembelajaran yang berpihak kepada anak didik, maka kita kembali kepada pemetaan tadi. Kita jangan cenderung putus asa. Ini bakalan tidak jadi karena kita terbatas di sini. Ini tidak akan mungkin, mustahil karena kita tidak memiliki hukuman ini. Nah, jadi itulah yang bisa saya paparkan terkait dengan diseminasi modal utama yang ada di sekolah kita. Nah, demikian yang bisa saya paparkan. Kiranya ada masukan, saran terkait pemetaan, identifikasi, analisis modal yang telah saya laksanakan ini senantiasa saya harapkan agar ada kesempurnaan. Terima kasih. Saya ucapkan Yahoo. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Pasti tentang diseminasi ya sebenarnya Pak, ini juga dirancang oleh sebuah sekolah, yaitu sebenarnya kalau sebelumnya ini mungkin menghemat analisis. Sebenarnya kalau di rancangan di sekolah itu namanya kekuatan dan kelemahan sekolah. Nah, yang Bapak sajikan ini sebenarnya inilah kekuatan sekolah atau namanya ini mungkin potensi, tapi kalau di perancangan itu namanya kekuatan dan kelemahan. Jadi kita lebih fokus dulu apa sih kekuatan sekolah, dan yang Bapak sajikan ini memang kekuatan sekolah. Nah, mungkin di sini analisis atau modal kita ya dalam membuat sekolah itu bagaimana. Jadi yang utama. Jadi kalau di sekolah ini namanya kekuatan. Nah, dari kekuatan ini juga pasti coba dirancang juga. Selain ada kekuatannya pasti ada kelemahannya. Nah, di saat ada kelemahan itulah yang harus kita ubah menjadi kekuatan. Dan saya sangat senang sekali dengan ada sedikit tambahan saja ya mengenai analisis modal di sini. Nah, seperti yang Bapak sajikan di sini mengenai guru. Nah, modal manusia di SMP 2 ini juga Pak, bukan hanya sebatas guru saja ya, PNS apa ada lagi tambahannya. Kalau sebagian besar di SMP 2 ini juga sudah bersertifikasi, itu modal. Kenapa? Berarti sudah ada pengakuan secara nasional bahwa guru tersebut layak untuk menjadi seorang pendidik. Itu modal termasuk kekuatannya ya. Belum lagi modalnya di bidang manusia itu guru-guru di sini sudah sesuai dengan bidang studinya. Itu juga modal. Contohnya saja Pak Elvin dan Pak Adin tadi sudah spesifik dengan keahlian masing-masing. Berarti kalau PJK guru yang mengajar juga adalah guru PJK, itu modal manusia. Jadi tambah saja. Kemudian untuk semua yang kayak modal sosial benar-benar ada, kita sudah laksanakan. Pertemuan itu adalah modal. Kita punya modalnya, orang tua mendukung, komite mendukung, itu modal kekuatan sekolah itu loh. Dan terjadi di SMP 2. Untuk modal politik, kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kita ya. Untuk modal budaya agama, iya, kita kan ada setiap kali hubungan di sini. Kita memang ada program juga, nanti bukan hanya Bapak Ibu potensinya untuk melakukan kegiatan ibadah, tapi kita sudah bekerjasama juga nanti dengan rohani ya. Untuk modal lingkungan alam, tentu saja kita tinggal di desa yang tentu saja lingkungan alamnya pasti masih asli ya, pasti masih alami gitu. Jadi banyak potensi. Nanti kapan-kapan kalau juga direncanakan untuk cara apa ya melestarikan lingkungan sungai ya,
jadi bisa siapkan untuk modal finansial yang memang kita bos dan juga kalau kegiatan ada dana seperti itu masyarakat ya. Dan terakhir ini ada kegiatan pameran kita dan dukungan penuh ini adalah spontanitas komite dan orang tua. Itu berarti modal utama bahwa di SMP 2 ada kerjasama yang sangat erat antara pihak sekolah dengan orang tua. Buktinya mereka mendukung. Jadi itu adalah modal dan tentu ini sebenarnya ada di delapan standar ya, di delapan standar pendidikan nasional itu termasuk sebenarnya standar pengelolaan, standar prasarana dan juga standar proses. Dan perlu ditambahkan juga analisis. Saya tidak tahu di mana bahwa di sekolah kita juga sudah mengajar seperti saat memulai dulu mengajar itu sudah mengajar. Jadi ada kesiapan dulu dalam belajar. Jadi perkembangan pasti dan luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa diterapkan di sekolah kita. Karena kakak kita ke depan kita mengajar sekolah kita. Demikian terima kasih. Terima kasih. Sekiranya ada dari bapak-bapak. Baik, ini dari sini. Dulu pemaparan tentang diseminasi modal utama sekolah kita di Sumber dari Bapak Desa. Mungkin tadi di sini potensi di sekolah kita, mungkin modal manusianya, sebenarnya siswa kita dan guru juga berpotensi, terutama di bidang prestasi dan siswa kita ini juga kita sendirikan. Nah, yang kita kasih di kesenian terus dari kemarin ya untuk vokal solo yang diraih oleh kita dari kabupaten dan di provinsi. Kemudian siswa kita juga yang berpotensi di bidang olahraga. Cuma di sekolah kita mungkin kita bisa sebenarnya olahraga yang mungkin lapangannya ke depan itu lebih menunjukkan kekuatan sekolah yang berpotensi untuk mengembangkan talenta siswa. Kemudian ada tadi di lingkungan ini, di lingkungan alam untuk modal, lalu itu di bidang pertanian, itu juga bisa di bidang peternakan, perikanan, di lingkungan sekolah kita. Diperlihatkan pari-pari yang untuk perikanan, wilayah lele, di potensi yang untuk memperlihatkan lingkungan alam. Kemudian di sekolah kita mungkin ada sebenarnya kemarin dulu saya lihat bahasa Indonesia boleh literasi. Tapi siswa ingin untuk melakukan literasi di belajar di luar sekolah. Jadi mungkin kita jadi berpotensi untuk digunakan lebih ke depan, membuat mungkin taman baca, literasi atau pojok yang kita bicara di lingkungan perairan. Kemarin ada potensi ibu guru itu membawa di luar, cuman tempat itu di atas. Jadi untuk ke depan itu menggunakan lingkungan alam sekitar. Jadi ini itu untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Bapak? Ya. Terima kasih Pak. Dengan pemaparan Bapak tadi sangat luar biasa Pak di dimensi modal utama sekolah. Jadi sudah Bapak paparkan bahwasanya ada 7 modal utama ya. Jadi di sekolah kita semua modal ini Pak sudah ada. Ya. Jadi sekolah kita sepertinya sudah mulai bisa digunakan menjadi sekolah penggerak ke depan. Jadi tidak ada yang mungkin saya tambahkan Pak, yang saya harapkan di sini supaya sekolah kita bisa menjadi bagian salah satu sekolah yang menjadi sekolah penggerak ke depan. Kenapa Pak? Saya dengar bahwasanya yang menjadi sekolah penggerak itu dapat bantuan lagi Pak, bukan hanya bos reguler, tapi ada bos kinerja ya. Jadi semoga
dengan adanya Bapak menjadi guru penggerak ke depan bisa membawa sekolah kita menjadi sekolah penggerak, dan kita guru-guru dapat mendapatkan bantuan yang kita yaitu yang kinerja. Jadi harapan saya semoga sekolah kita akan menuju ke sana. Nah, ini itu saja tambahan dan sudah ditambahkan oleh Pak Simon di kepala sekolah tadi, ya itu yang memang harus dimasukkan lagi Pak, seperti yang tenaga-tenaga yang sudah disampaikan dan potensi lingkungan. Mungkin kita bisa memanfaatkan lingkungan ini. Kenapa? Di belakang sekolah kita ini kan ada parit juga. Mungkin kita masukkan ikan nila, ikan lele yang bisa dimanfaatkan. Demikian saja. Dari Bapak, dari anak didik kami ada yang mau ditanggapi dalam mendengar bahwa inilah potensi sekolah kami. Ya, ada dari Oscar, ada yang mau disampaikan setelah melihat bahwa ini ternyata potensi sekolah kami, ini yang sudah dilakukan sekolah kami untuk membelajarkan kami, membuat kami berprestasi. Mungkin dari sisi gurunya kan ada yang bidang seni. Kira bagaimana tanggapan Dari hasil prestasinya. Sebelumnya terima kasih buat pemaparan modal-modal potensi yang ada di negara ini. Dengan potensi yang telah dipaparkan ini, saya jadi tahu apa saja yang membuat saya di sini tetap menjadi maju untuk belajar di sekolah ini. Mungkin saya tidak punya teman, mungkin beberapa mata saja. Ini saya tidak tahu juga nanti ini analisisnya di mana. Mungkin ini berkaitan dengan potensi siswa. Karena kan di sekolah itu kan kadang-kadang cuma ada ekstrakurikuler. Nah, ini juga baru dimulai pada kegiatan pameran. Jadi mungkin di sekolah mungkin diadakan beberapa ekstrakurikuler agar nanti siswa-siswa mendapat mengetahui apa potensi dirinya yang bisa, yang dia punya, yang mungkin dia tidak tahu apa yang dia bisa. Jadi mungkin jika ada ekstrakurikuler, maka siswa dapat memiliki potensi yang baik. Jadi demikian beberapa pendapat dari saya yang terkasih. baik Oscar, terima kasih luar biasa. Saya bisa menangkap, Bapak bisa menangkap bahwa Oscar merindukan dengan ada potensi sekolah, ada kegiatan ekstrakurikuler sehingga bisa nanti terjaring potensi-potensi teman-temannya. Dan ini pas. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak didik kami, saya sudah merangkum beberapa hal yang berguna sekali untuk melengkapi kegiatan diseminasi modal utama sekolah ini. Satu hal yang pertama saya ucapkan terima kasih masukan dari kepala sekolah, dari Bapak Guru, dari anak didik kami. Kedua, semua yang kita hasilkan sangat luar biasa, di luar dari ekspektasi saya, di luar dari pengamatan saya, ya, dan sifatnya telah melengkapi. Ya, terakhir tadi dari anak didik kita, ya, yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan mimpi anak-anak. Jadi inilah sinkronisasinya. Ada potensi kita, anak-anak ternyata merindukan ini. Mereka mau ada kegiatan ekskul, artinya ya Bapak Ibu guru menjadi dorongan bagaimana mengimplementasikan apa yang dirindukan oleh anak. Berarti sebenarnya anak-anak sudah di luar kata kita, mereka tahu apa yang mau mereka harapkan dari kita. Barangkali ya mungkin dalam hal ini menjadi satu pertimbangan dan bahan bagi kita ke depan. Terakhir, barangkali ada hal yang tidak berkenan
dalam pemaparan saya terkait diseminasi modal utama sekolahku, baik yang mungkin tadi sifatnya intern sekolah, intern peserta didik. Bila ada yang tidak berkenan, bersinggungan, saya mohon maaf. Dan akhir kata, semoga apa yang telah disumbangsi Bapak Ibu didik kami, waktu yang telah disediakan untuk kegiatan saya ini, secara pribadi kiranya Tuhan kita yang memberi berkat, melimpahkan berkat kepada kita semua. Demikian saya ucapkan terima kasih. Ya Bu. Siswa siswa